Orang yang bagus bacaan, dia akan bagus pada 5 saja, tapi belum tentu bagus pada 8. Maka perlu imam itu yang dia lebih baik fikih solatnya dibanding jamaahnya. Kalau sama fikih solatnya, baru yang lebih bagus bacaan dibanding yang sama fikih solat, tapi bacaan kurang bagus dibanding satu lagi. Bagaimana sifat-sifat solat berjamaah atau imam yang boleh kita ikuti? Jadi, ketika kita berjamaah dengan orang, bagaimana sifat-sifat imam yang boleh kita ikuti sebagai imam? 1, alla ya'lamal muqtadi butlana salata imami. Kita tidak tahu bahwa imam ini salatnya batal atau meyakini salat imam batal. Bagaimana mungkin kita bermakmum kepada orang yang tak kita yakini salatnya sah? Maka kita tak boleh bermakmum kepada orang yang kita ketahui salatnya tidak sah atau kita anggap, kita yakini salatnya tidak sah. Contoh, kita nampak imam itu di kakinya ada najis. Kita di belakang dia. Menurut Bapak, kalau ada imam bawa najis di kakinya, nampak secara kasat mata najis itu, sah atau tidak salat dia? Tidak sah. Kenapa? Syarat sah salat mesti suci badan, pakaian, dan tempat. Imam ada najis. Bila kita yakin imam ini salatnya batal atau kita sangat menduga sangat kuat duga kita tak sah salat dia, jangan jamaah dengan dia. Karena tak sehati. Yang sehati aja kadang-kadang tak terima jamaah dia, apalagi tak sehati. Maka tidak boleh kita bermakmum dengan orang yang kita yakini salatnya batal. Yang kedua, imam yang kita ikuti dia tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kalau dia makmum, kenapa kita pula jadikan dia imam? Mending jadi makmum bersama dengan dia. Maka imam yang kita ikuti, dia diikuti oleh orang-orang yang salat bersama dengan kita. Dan dia tak mengikut orang lain. Sehingga kalau Ustaz Razi jadi imam, dia tak bermakmum kepada orang lain. Tapi dia jadi ikutan kita. Maka tak boleh bermakmum dengan orang yang bermakmum kepada orang lain. Logikanya, kalau dia bermakmum, mending kita sama bermakmum dengan dia. Daripada jamaah pula kepada dia. Apa gunanya ada 2 imam dalam satu berjamaah seperti tadi. Yang ketiga, ayyakunal imamu la talzamu i'adatus salah. Apabila kita bermakmum kepada imam, sebaiknya imam itu bukan orang yang salatnya mesti i'adah. Contoh, orang yang bertayamum karena tidak ketemu air. Seandainya ketemu air atau muncul air, anggap Pak, mati air dalam sepekan di kampung kita. Sehingga orang salat dengan tayamum. Rupanya pas salat terdengar suara air, memang mengalir air. Kalau orang yang bertayamum karena tak bertemu air, lalu air mengalir, dia mesti ulang lagi salatnya. Nah, kita jangan salat dengan orang yang mesti ada salat seperti ini. Tapi bermakmumlah dengan orang yang salatnya kontan, selesai. Yang keempat, alla yakunal imamu ummiyya wal muqtadi qari'an. Jangan sampai bacaan imam lebih buruk daripada makmum. Maka kita bisa mencari imam itu yang lebih baik ilmu fikihnya dibanding makmum, lebih bagus bacanya dibanding makmum, lebih baik akhlaknya dibanding makmum. Karena imam itu kita ikuti dalam sholat dan di luar sholat. Dan perlu diingat, tidak sekedar bacaan saja yang baik. Perlu ilmu sholatnya dan bacaannya. Karena sholat itu tak sekedar bacaan. Ada bacaan sholat, ada perbuatan sholat. Dan perbuatan salat lebih banyak daripada bacaan salat. Artinya rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan cuma 5. Rukun salat ada berapa?
Anggap 13 Pak ya. Berdasarkan hitungan yang kita hafal sejak kecil dulu. Kalau 13 kurang 5, berapa sisa? 8. Berarti rukun qauli 5, sisanya 8. Lebih banyak rukun fi'li dibanding qauli. Orang yang bagus bacaan, dia akan bagus pada 5 saja. Tapi belum tentu bagus pada 8. Maka perlu imam itu yang dia lebih baik fikih solatnya dibanding jamaahnya. Kalau sama fikih solatnya, baru yang lebih bagus bacaan dibanding yang sama fikih solat, tapi bacaan kurang bagus dibanding satu lagi. Jadi hadis Nabi kalau kita ketemu yang lebih bagus bacaan Quran, yang lebih qari dibanding yang lain, dia jadi imam, itu maksudnya ketika ilmu solatnya sama. Lalu beda di kualitas bacaan, yang paling bagus jadi imam. Bagaimana Ustaz? Ada orang bagus bacaan tapi ilmu solatnya kurang. Yang satu ilmu solatnya bagus, bacaannya kurang bagus. Lebih baik mana jadi imam? Yang lebih baik ilmunya dibanding bacaannya. Kenapa? Itu tadi alasannya. Pekerjaan solat lebih banyak rukun fi'li dibanding qauli. Jangan-jangan nanti imam yang hafal yang bagus bacaan tadi ilmu solatnya kurang. Pas solat batal solatnya nanti. Dia ilmu solat tak ada. Bingung gimana cara keluar dari solat. Lebih repotnya lagi kita sedang sujud semua. Dia batal solat. Gimana keluar solat kata dia. Rupanya kawan ini saking bingungnya dia pergi sendiri. Kita sedang sujud. Apa dibuat makmum? Dah lama rasanya imam pun tak apa juga. Coba tengok juga ke depan. Colek-colek juga ke depan. Cuma imam kita masih hidup tidak gitu. Rupa imam tak ada lagi. Terpaksa lah makmum tadi menunggu terus. Atau boleh jadi kadang sebagian lelucon membuat berbagai macam gambaran. Contoh, orang ini sama tak berilmu. Jadi imam diingatkan, dia tak mau. Bagi yang belakang imam ini salah. Diingatkan tak mau. Sampai akhirnya dibalas ke belakang. Diam, jangan ingatkan terus, kira-kira begitu. Karena yang belakang tak paham, dikira sholat itu mesti pukul ke belakang. Yang soft kedua pukul lagi soft ketiga. Soft ketiga semua ke belakang, dia pukul lagi terus. Sehingga sholat ini main pukul-pukulan. Kenapa? Ilmu sholat tak ada. Tapi kalau seandainya kita ngerti sholat, ada fikih sholat, nggak akan terjadi hal begitu. Atau kita sholat jamaah, ada seorang dia terpencil di belakang, yang lain penuh saf. Karena dia terpencil di belakang, ditarik yang di depan agar menemani dia di belakang. Rupanya yang ditarik tadi tak mau dia. Kata dia. Disikut pula kawan. Padahal sunnah Nabi, kalau seandainya ada seorang saja orang di belakang, dia sebaiknya dikawani oleh yang di depan. Atau dia tarik yang depan untuk bergabung dengan dia di belakang. Sehingga dia tak seorang di belakang. Tapi karena kawan tak tahu, dianggap orang belakang akan menggantikan posisi dia. Bukan, sunnah Nabi suruh begitu. Karena kurang ilmu. Makanya mesti ilmu sholat ini yang lebih bagus. Ilmu fikihnya, dia jadi imam dibanding yang lebih bagus bacaan. Itu waktu Isya. Rasa-rasa Isya itu masih 7.40 sekarang. Udah cepat sekarang rupanya. Anggap itu aja lah dulu. Nanti kita sambung di waktu yang lain. Kalau ada bertanya silakan bertanya Bapak Ibu.